Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labora Simolon dengan NIM 20108410113. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Desna Aromatika MAP, dan Ibu Nilawayuni SAP MAP. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Kampung Subu Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subu Salam. Selanjutnya, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan, baik pada level nasional maupun regional, dibutuhkan tata kelola yang dirancang secara matang dan dijalankan secara efisien agar sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan secara maksimal. Salah satu pilar fundamental dalam struktur pemerintah Indonesia adalah institusi desa, yang dimana keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan Ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memegang mandat utama dalam administrasi dana desa. Ketentuan ini bertujuan untuk menegaskan prinsip pengelolaan dana desa yang sistematis, transparan, akuntabel, dan bermutu. Selanjutnya, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa menegaskan bahwa dana desa adalah alokasi keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana yang ditujukan bagi desa dan disalurkan melalui APBD kabupaten atau kota. Selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama yaitu kasus korupsi terbanyak di Indonesia pada tahun 2024 terjadi di tingkat desa, dengan jumlah mencapai 187 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pemerintahan desa menjadi titik rawan penyalahgunaan anggaran. Kedua, Provinsi Aceh masuk dalam kategori provinsi termiskin di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Aceh paling banyak terjadi di wilayah pedesaan. Ketiga, Kota Subu Salam adalah suatu daerah otonom baru yang dihasilkan dari pemekaran Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan. Kota ini secara resmi didirikan pada tanggal 2 Januari 2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007. Keempat, dari seluruh anggaran di setiap kampung yang ada di Kota Subu Salam, terdapat salah satu kampung yang mendapatkan dana anggaran paling tinggi di antara 81 kampung lain yang ada di Kota Subu Salam, yaitu mendapatkan anggaran dana sebesar Rp1.072.483.000 yang terdapat di Kampung Subu Salam Selatan. Prioritas dana desa tahun 2024. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Subu Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subu Salam. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguraikan serta mengeksplorasi tingkat pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Kampung Subu Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subu Salam. Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini dapat diharapkan memiliki kontribusi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik, karena terdapat kajian-kajian administrasi publik, terutama mengenai konsep akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi sumbangsih pikiran untuk instansi agar memaksimalkan kinerja pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya yaitu studi penelitian yang relevan dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adam Nurfeji Rosyan, Amni Jarkasi Rahman, dan Chris Martini pada tahun 2019 yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilang, Kabupaten Magelang. Dua, penelitian yang dilakukan oleh Taslim Pahit, Anis Ripkalia Septiana, dan Rustam Taufi pada tahun 2021 yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi Kasus pada Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Ketiga, penelitian dilakukan oleh Reka Gustianingsih, Afrianti, Safi Juwana, dan Setia Nusantara Sakti Sungai Penuh pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa melalui transparansi dalam pencapaian good governance, studi kasus di Desa Kotopanam, Kecamatan Tanah Kampung. Akuntabilitas menurut Mardiasmo terbagi menjadi 4 variabel, yakni yang pertama, akuntabilitas kepatuhan hukum dan kejujuran,
kedua, akuntabilitas proses, ketiga, akuntabilitas program, dan keempat, akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, skema pemikiran pada penelitian ini menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa oleh pemerintah kampung Suku Salam Selatan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Martinisme pada tahun 2009, yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, kedua, akuntabilitas proses, ketiga, akuntabilitas program, dan keempat, akuntabilitas kebijakan. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, akuntabilitas merujuk pada tingkat pertanggungjawaban individu atau lembaga atas pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimilikinya dalam suatu sistem administrasi. Kedua, pengelolaan merupakan proses atau tindakan dalam mengatur yang mencangkup pelaksanaan rangkaian kegiatan dengan memobilisasi tenaga orang lain, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek yang terlibat untuk memastikan kebijakan dijalankan secara tepat dan tujuan organisasi atau lembaga tercapai secara efektif. Ketiga, dana desa merupakan instrumen fiskal yang bersumber dari APBN dan dialirkan ke desa melalui pos belanja pemerintah kabupaten atau kota. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel kepatuhan hukum dan kejujuran dengan indikator penghindaran penyalahgunaan jabatan dan kepatuhan hukum, cara mengukur, menyampaikan informasi dengan keadaan sebenarnya, mulai dari pendapatan dana desa, penggunaan anggaran, dan sisa anggaran. Kedua, variabel proses dengan indikator prosedur tugas sudah baik, cara mengukur, kesesuaian pengelolaan dana desa sudah memenuhi dengan prosedur yang berlaku. Ketiga, variabel program dengan indikator pencapaian tujuan, cara mengukur, melakukan perencanaan dengan menentukan tujuan program yang jelas, dan terlaksananya program prioritas dana desa dan prioritas kebutuhan desa. Keempat, variabel kebijakan dengan indikator pertanggungjawaban, cara mengukur, mendeskripsikan mekanisme laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Selanjutnya yaitu metode penelitian dalam penelitian ini. Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu dengan cara persuasive sampling. Proses penelitian ini yakni menentukan topik dan memasukkan surat ke kantor Desa Susulan Selatan, mendapatkan balasan surat dan survei awal penelitian, mengumpulkan naskah proposal penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data penelitian, dan menyusun naskah hasil penelitian. Adapun unit analisis data dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa oleh pemerintah kampung Suku Salam Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dedukasi data, penyajian data, dan penarikan data. Teknik hasil data yaitu triangulasi sumber. Selanjutnya, deskripsi lokasi penelitian. Kampung Suku Salam Selatan merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Suku Salam, Provinsi Aceh. Secara geografis, kampung ini memiliki wilayah yang cukup strategis dengan akses yang mudah dijangkau dari pusat kota. Secara administratif, Kampung Suku Salam Selatan memiliki 11 dusun dengan luas wilayah sebesar 117.571 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.738 jiwa. Pemerintah Kampung Suku Selatan merupakan pemerintahan yang menjadi salah satu unsur pemerintahan kampung yang memegang peranan strategis dalam penyediaan layanan publik sekaligus yang menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di lingkungan kampung. Tujuan dari adanya pemerintahan kampung Suku Salam Selatan adalah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di tingkat kampung yang mana mampu memberikan pelayanan publik secara langsung. Selanjutnya yaitu temuan dan hasil analisis data dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas kejujuran hukum dalam penelitian ini yaitu keterbukaan pemerintah kampung Suku Salam Selatan tercermin dari pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan musyawarah pembangunan desa serta penyampaian pertanggungjawaban dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrenbangdes. Namun, keterbatasan partisipasi masyarakat ini di mana tidak semua warga hadir atau aktif menyampaikan usulannya dalam forum musyawarah. Selain itu, keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala sehingga tidak semua program yang diusulkan masyarakat dapat direalisasikan. Hanya saja yang mana yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat itu yang selalu diutamakan.
Kedua, akuntabilitas proses dalam prosedur pelaksanaan. Standar operasional SOP yang diterapkan oleh pemerintah Kampung Bulu Selatan dalam pengelolaan dana desa mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun, implementasinya belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur digital yang memadai. Hal ini tampak dari ketiadaan website resmi dan belum digunakannya aplikasi Siskedes atau Sistem Keuangan Desa. Padahal Siskedes dirancang untuk menunjang pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta telah selaras dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ketiadaan sistem digital ini menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, mana pemerintah kampung belum sepenuhnya menerapkan prosedur pengelolaan keuangan desa berbasis digital. Ketiga, akuntabilitas program dalam pencapaian tujuan. Pemerintah Kampung Subul Salam Selatan dalam melaksanakan setiap kegiatan telah mencapai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kampung Subul Salam Selatan tidak sepenuhnya melaksanakan program karena pelaksanaan program harus mengacu pada ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proses ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Keempat, akuntabilitas kebijakan dalam pertanggungjawaban vertikal dan horizontal. Dalam pertanggungjawaban vertikal, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Subulu Salam Selatan sudah melakukan pelaksanaan program dana desa melalui penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kampung atau APBK. Dalam pertanggungjawaban horizontal, pertanggungjawaban horizontal yang dilakukan pemerintah Kampung Subulu Salam Selatan, yakni menyediakan saluran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah kampung adalah dengan memasang baliho di depan gapura Selamat Datang Kampung Subulu Salam Selatan. Baliho tersebut memuat informasi penting terkait pendapatan kampung, rincian alokasi anggaran dan dana desa, serta realisasi penggunaan dana desa dalam periode anggaran berjalan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Yang pertama, pengelolaan dana desa telah dijalankan dengan tingkat akuntabilitas yang cukup memadai. Dimensi hukum dan kejujuran menunjukkan pencapaian terbaik, ditandai dengan ketiadaan indikasi penyalahgunaan anggaran maupun praktik penyelewengan, sehingga mencerminkan kepatuhan pemerintah kampung terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, pada dimensi proses masih ditemukannya keterbatasan, khususnya dalam penerapan prosedur pengelolaan keuangan desa. Hingga saat ini, pemerintah kampung belum memanfaatkan Siskedes atau Sistem Keuangan Desa sebagai sarana sistem informasi akuntansi, manajemen, dan prosedur administrasi. Padahal aplikasi ini telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah Kampung Susun Selatan agar dapat melakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur kampung secara berkelanjutan, khususnya dalam penguasaan teknologi, informasi, dan sistem informasi pengelolaan keuangan dana desa sebagai langkah strategis untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, dalam penyampaian informasi melalui media publik, seperti baliho, papan informasi, atau media visual lainnya, pemerintah kampung menambahkan elemen penting berupa alamat, nomor kontak, atau saluran pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.